Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat yang ke-78. Di mana saja kamu berada, yudrik akan mendapatkan kamu al-mautu, kematian, atau kematian akan mendapatkanmu. Walau kuntum, meskipun kuntum adalah kamu itu berada di burujin, di suatu bangunan yang paling tinggi, musyayyadah, lagi kokoh. Di situ kamu berada, pasti kalau sudah sampai ajalnya, kematian mendapatkanmu. Kaji kita semalam, kematian itu pasti. Begitu pastinya disebutlah mati itu dengan yakin. Di malam pertama kajian kita, fase perjalanan kita menuju akhirat. Kesimpulannya adalah setelah fase kehidupan dunia, lalu kita akan melanjutkan kepada fase barzakh. Antara dunia dengan barzakh, mati. Si akan mati itu adalah suatu gerbang ke dunia, lahir. Gerbang kepada barzakh, mati. Gerbang akhirat, kiamat. Dan ada empat hal sebagaimana yang kita sebutkan semalam, tentang kematian yang kita tidak tahu dan tidak diberitahu. Salah satunya, kita kok mati dalam keadaan apa, sedang mengapa. Dalam keadaan apa, sedang mengapa, kita tidak tahu. Di samping di mana, kapan. Apakah kematian kita berakhir dengan husnu al-khatimah atau su'u al-khatimah? Jika dirangkai namanya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tidak tahu kita, dan kita pun tidak bisa menilai orang. Jangankan menilai orang, menilai diri saya kita tidak bisa. Apakah kita akan mati dalam keadaan baik, sedang berbuat baik, dalam melakukan kebaikan atau tidak. Apalagi orang. Selagi orang itu masih hidup, kita tidak bisa menilai, memutuskan apakah dia akan berakhir menutup hidupnya dengan baik atau buruk. Karena bisa jadi ada orang yang dalam pandangan manusia, innal abda la ya'malu fima yaran nas wa amal ahli jannah. Ada orang-orang yang dalam pandangan mata orang banyak, dia melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dinilai orangnya termasuk orang calon surga. Kalau matinya langsung tembus ke surga. Dalam pandangan orang, dalam penilaian orang, atau dalam anggapan orang. Tapi sebenarnya wa innahu lamin ahlin nar. Bisa jadi dia termasuk salah satu calon penghuni neraka. Atau sebaliknya. Ada juga orang beramal amal ahli nar, amalan neraka,
Tapi sebenarnya bisa jadi di akhir hayatnya dilakukannya amalan-amalan yang akan bisa memasukkannya ke surga, maka berakhirlah hidupnya dengan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim, dalam hadis Bukhari. Sesungguhnya amalan itu ditetapkan, ditentukan dengan penutupnya. Jadi dalam hadis sahihnya disebutkan, ya, ada orang yang semenjak semula nampak di lahiriahnya, karena kita bisa menilai yang lahir. Nahnu na'lamu bizawahir. Kita bisa memandang, mengukur, menilai, memunten, nalai-lai, yang nampak-nampak, nan jalai-jalai saja. Ada orang nan jalai-jalai saja melakukan suatu perbuatan-perbuatan, kalau mati bisa masuk nerakanya. Tapi sejangka ke mati, beralihnya, sadar, insaf, taubat, dapat petunjuknya. Dilakukannya amalan-amalan yang Allah reda, lalu berakhir hayatnya dengan itu. Nah, menjadinya berakhir dengan amalan penghuni surga, atau sebaliknya. Nah, kaji kita malam kini kan itu husnul khatimah. Kamu tak tahu apa kala dicetak atau lain atau kamu dah pernah lah cetak, sehingga nampak kajian bersambung kita sampai akhir Ramadan. Di malam ketiga namanya husnul khatimah. Ada husnu, ada su'u. Husnu baik, bagus, rancak, elok. Su'u lawannya, su'u buruk, jelek, tidak rancak. Jika lagi gabung dengan husnul khatimah, berarti khatim, yang menutup, yang mengakhiri, yang menjudahi. Kepatang wak ke khatim, khatam Al-Quran. Khatimah, husnul khatimah, penutup hidup kita, akhir hidup kita, kesudahan hidup kita ko husnul baik, bernama husnul khatimah. Ana husnul khatimah, kematian datang kepada seseorang ketika itu sedang beramal saleh, sedang dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah, berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, dan seterusnya. Ada sekian tanda-tanda, isyarat-isyarat bahwa seorang husnul khatimah. Dan jadi penentu kita adalah ujung hidup kita itu. Husnu namanya. Sebaliknya namanya su'u. Su'u, buruk. Jadi kalau su'ul khatimah, penutup akhir hidup, kesudahan hidup yang buruk, yang jelek. Artinya kita sedang berbuat maksiat, sedang berbuat kejelekan, keburukan, kedurhakaan, dan seterusnya. Maka berakhirlah hidupnya dengan su'ul khatimah. Dalam beberapa riwayat disebutkan, nanti kita kok yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2878. Yub'atu kullu 'abdin, setiap hamba nanti akan dibangkitkan, dihidupkan kembali setelah mati di akhirat, 'ala ma mata 'alaih, dengan kondisi saat ia meninggal. Nah, dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Jami' Saghir, diurai di lebar panjang, itu penjelasannya. Intinya, pertama, orang akan mati sesuai dengan kebiasaan yang dilakukannya sebelum mati. Jika kebiasaannya berbuat baik, melakukan amal-amal saleh, ketaatan, hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang Allah redai, besar kemungkinan hidupnya diakhiri, kematian datangnya sedang baik, alama mata alaih. Dan nanti dibangkitkan pula hidup kembali di akhirat pas mode itu.
Pokoknya orang yang sedang diharam mati, maka nanti ketika dibangkitkan hidup kembalinya sedang ihram juga, sedang baca labbaik Allahumma labbaik. Orang yang mati syahid berdarah-darah kan tidak dimandikan, tidak dikapani, bahkan menurut sebagian ulama tidak disalatkan, dikubur dengan darah-darahnya, dengan kapan bajunya, kalau kurang ditambah dengan kain lain, tidak disalatkan. Maka nanti dia dibangkitkan dalam keadaan berdarah-darahnya, cuma darahnya bertukar menjadi seharum-harum, seharum-harum, yang paling harum darah itu. Di balik kita kerja, apabila seseorang telah membiasakan dirinya berbuat hal-hal yang baik, berbuat amal-amal yang Allah redai, ibadat, berbagai macam lah yang tidak mungkin kita sabit satu persatu, besar sekali kemungkinan, tidak pasti, ditutup, diakhiri hidupnya sedang berdoa kepada Allah. Kita kan nak mengaminkan doa yang dibaca oleh imam-imam kita atau oleh orang menua, itu Allah makhtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah hidup kami, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Kan itu yang cok kita baca doa. Atau doa yang populer diajarkan dalam hadis, salah satunya Allah waj'al khaira umri akhirah wa khaira amali khatimah wa khaira ayami yauma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku akhirnya, sebaik-baik amalku khawatim penutupnya, sebaik-baik hariku hari bersua berjumpa denganmu. Empat, tiga. Sebaik-baik umur yang akhir, sebaik-baik amal penutup, sebaik-baik hari ketika bertemu dengan Allah. Walaupun hadis itu, para ulama hadis ada yang mengkategorikan hadis itu tidak sahih, tapi kanunnya doa. Berdoalah agar hayat kita, hidup kita berakhir dengan husnul khatimah, di samping berusaha. Di samping berusaha. Makanya salah satu upaya kita, kalau ada keluarga kita, saudara kita, famili kita, kawan kita sedang sakit parah, yang lah do tanda-tanda firasat-firasatnya kapaile, jangan tinggal. Dan tinggal, anja pai seorang. Aduh. Kita bisa berupaya, berusaha membantunya agarnya bisa mengakhiri hidup dengan kalimah tauhid. Dan namanya talqin, laqinu mautakum. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika akan meninggalkan jasad, otomatis ketika itu meninggalkan dunia, dengan ucapan la ilaha illallah, masuk surga dia. Dalam kitab Ahkamul Janaiz disebutkan itu salah satu alamat, salah satu tanda bahwa orang yang mengucapkan kalimat tauhid itu termasuk orang yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Karena tidak semua orang bisa mampu tergerak terkena dengan baca itu. Sebab perjuangan ketika sakarat sangat berat. Sehingga doakan Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, entengkan, mudahkan kami menghadapi satul maut. Nabi sendiri menghadapi satul maut.
Jadi kehebatan saktul maut itu bisa menyebabkan orang tidak sadar, pingsan, atau tidak ingat apa-apa. Bisa-bisanya lupa membaca kalimat itu. Apalagi nyo ndak salamoko ndak kenalnya kalimat itu atau jarang tahunya kalimat itu. Nah, kita yang hadir mendekati keluarga kita, itu upaya kita talkinkan. Anan talkinkan, ajarkan kepadanya agar dia membaca la ilaha illallah. Itu di kerajuan ketika nyo nak membaca atau ketika lentaranga di kita membaca. Kita bacakan dengan harapan diikutinya dalam hatinya atau terengah-engahnya. Tapi kalau lahnya membaca, tak perlu kita ajarkan. Atau kita kanan, bacalah kalimah. Dibacanya tak perlu kita ajarkan. Majan jeko, mentalkinkan jeko ketika nyo tak tahu, tak nampak lah doa munculnya mengari atau terangah di kita nyo baca itu. Khawatir kita bisiakkan ke nyo. La ilaha illallah supaya diikutinya. Dan itu tak gampang. Beruntunglah orang yang bisa mengakhiri hayatnya dengan baca. Itu suatu isyarat dia husnul khatimah. Di antara tanda-tanda husnul khatimah yang lain, salah satunya adalah orang itu membaca la ilaha illallah. Maka balik kita ke Haji Pangkah, cukup balik. Mari kita berupaya. Itu pertama, bagaimana supaya kita bisa memperoleh husnul khatimah. Pertama, mantap-mantapkan, kuat-kuatkan, teguh-teguhkan, kokoh-kokohkan, tambah-tambah iman. Karena iman itu bisa naik turun, yazidu wayankus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Cara menambah iman, ya, ketaatan amal itu menambah iman. Berilmu menambah iman. Mari kini ku menambah iman. Dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, simak, pelajari baik-baik, menambah iman kita. Amal ibadah, ketaatan menambah iman. Doa menambah iman. Doa-doa menambah iman. Berarti teguh-teguhkan, kuat-kuatkan, mantap-mantapkan iman kita di samping kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa? Lebih-lebih di akhir zaman kau orang bisa saja beriman pagi, sore tidak leh. Dan realitanya begitu. Kena sogok, kena umpuak, kena bujuk, kena rayu, orang bisa balik pengenanya. Bisa dikesampingnya kamu kok. Dicampaknya ajarannya demi keuntungan yang sifatnya sementara. Jadi keistiqamahan kita dalam beriman diuji. Makanya kita minta kepada Allah agar kita jangan sampai la tuzigh, jangan sampai teleng condong keimanan kita, hati kita kepada kesesatan setelah Allah beri kita keimanan. Ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal pacok macam tu. Nabi sendiri beliau sering baca Allahumma ya musarrifal qulub atau ya muqallibal qulub. Nacok Nabi membaca kalimat itu. Ya Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya Allah, palingkan hati kami kepada ketaatan dalam beribadah kepadamu, dalam melakukan ibadah kepadamu. Sebab hati cukup tu gampang berpaling. Atau ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tsabbit, mantapkan, teguhkan, kokohkan hati kami dalam agamamu ini. Ditanya Rasulullah kenapa beliau sering membaca itu. Jawaban beliau, hati manusiaku berada di antara jari jemari Allah yang gampang saja dibolak-balik.
Maka mintalah kepada Allah yang membolak balik hati kita agar diberinya keteguhan, keistiqamahan dalam beriman, dalam berbuat ketaatan. Itu satu tu upaya kita supaya husnul khatimah, kokohkan, mantapkan, kuatkan, teguhkan, pancangkan, tambah-tambah iman kita, jangan sampai goyang di ujian. Yang kedua, ya ketakwaan. Karena takwa itu bekal terbaik. Anan takwa ya berusaha kita dengan sesungguh-sungguhnya menjalankan perintah Allah, menghentikan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Inti takwa kan begitu. Laksanakan perintahnya, hentikan larangannya, taati aturannya. Takwa itu bekal terbaik. Bahkan kita diperingatkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. 2 kali takwa di surah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah seseorang diri memperhatikan gerangan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari besoknya setelah mati. Bertakwalah kepada Allah. Berarti takwa bekal terbaik. Tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Mantapkan ketakwaan kita dengan harapan kalau takwa masih ada di hati, kok mati kita mati dalam keadaan beriman dan bertakwa. 2. Yang ketiga, acok-acok namanya muhasabah. Introspeksi diri. Ndak orang muhasabah kita tu muhasabah orang tu acara di orang agenda di muhasabahku kita mengkaji-kaji, menghitung-hitung diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisab, hitung-hitung, introspeksi diri kamu. Itu analah salamuku kita lakukan, kita kerajukan di mana kelelahan kita, di mana kekurangan kita. Salah kita, dosa kita, bermuhasabah. Memacu kita untuk tobat, untuk istighfar, memacu kita untuk terus berbenah dan bersiap-siap setelah berbeka. Namanya muhasabah. Harus kita koreksi dan kita evaluasi perjalanan hidup kita. Kalau kita tidak pernah evaluasi, introspeksi, kita kaji-kaji, kita ranuang-ranuang, kita pikir-pikir, assalamualaikum yang kita laksanakan, mereka seakan-akan kita lah pede sejadinya. Ini perlu muhasabah diri. 3. Yang keempat, tetap kita istiqamah dalam beramal. Istiqamah dalam beramal. Istiqamah konsekuen. Nyo malih ku ada ke? Tapi kalau malih di peturian Malaysianya namanya kasal. Nabi sendiri berlindung kepada Allah daripada kasal. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Dari kasal. Kasal malas. Lawan malas nasyad rajin. Supaya kita bisa nasyad, tumbuh kerajinan. Acok-acok mengenai mati. Kau kaji semalam dah salah. Siapa yang sering mengingat mati akan dimuliakan dengan 3 perkara. Dalam kitab At-Tazkirah oleh Imam Qutubi, salah satunya adalah nasyad bil ibadah. Dimuliakan dengan rajin beribadah. Tidak malih, semangat beribadah, beramal. Jadi malih jadi peturian. Bawa malih itu nak ada ubeknya. Benar-benar terkena gaji malam. Cari ke petik nak ada ubek petik. Mau sakit nak ada. Malih itu ubeknya rajin, dilawan. Di samping kita berdoa kepada Allah, jangan sampai malas. Jadi tetap kita istiqamah dalam berbuat ketaatan, dalam beribadah, dalam berbuat baik, dengan harapan sadang mau baik tu dijemputnya kita di travel. Sopirnya malakul maut. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, upaya kita untuk husnul khatimah, sari'u ila maghfirah. Sabiqu ila maghfirah. Segeralah, cepatlah, berpaculah untuk meraih ampunan. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda. Segera aku maksudnya dalam tafsirannya sari'u
Jangan tunda-tunda minta ampun mendapat ampun Allah, nanti tiba mati. Kalau kita nak tahu bila ke mati, maka kalau bersalah, kalau berdosa, kalau lalai, kalau sasik, kekeliru, capek, taubat. Setiap bersalah, setiap tergelincir, setiap lalai, setiap terjerembab melakukan maksiat, capek minta ampun. Jangan tasfif, jangan ditunda-tunda. Soalnya hari Jumaat lah. Kata baik saya hari Jumaat. Kata baik saya ke bulan puasa. Tak boleh. Hati tak boleh. Jangan ditunda-tunda. Kan ightanim khamsan qabla khamsin. Badiru bil a'mal. Pelihara yang 5 sebelum datang yang 5. Bersegeralah melakukan amalan-amalan sebelum datang kuah. Salah satu sebelum datang kematian. Selagi ada kesempatan, ada peluang, capek minta ampun. Setiap kita tidak ada minta bersalah. Siasen kita, sesaleh apapun, setangan apapun, setakwa apapun, si alim apapun, pasti kita salah. Karena kita manusia. Setiap kita bersalah, apalagi kita fikir-fikir salah, lalai lupa kita, capek minta ampun, susul minta ampun. Sebelum tiba 3 perkara. Angok tiba di rangkuan, juga gargir, gargarah. Kau gargarah namanya. Buka tali aku gargarah. Ayu gargir, angok lah tiba ziko. Tiba angok situ nak situ lah. Minta ampun. Fir'aun angok tiba ziko mengaku beriman. Surah Yunus ayat 90. Mengakunya beriman kepada Tuhan Bani Israel dan mengakunya Muslim. Apa Muslimnya? Menyerah diri, bila terlembek. Lam yaku yanfa'uhum imanuhum. Tak berguna oleh pengakuan kata kita. Jadi sebelum nangok tiba dilakuan capek. Sebelum azab datang capek. Atau sebelum matahari tapi kita tinggal capek. Itu nan sehari. Jangan ditunda-tunda. Di ajal kau nak tahu. Kecuali malaikat lah menelepon awak. Dari CMBS ni awak. Ambo kira-kira 7 tahun lah tiba je. Itu lebih dah. 7 tahun lah. Panjangnya awak. Kalau mau kan tak pernah telepon awak. Telepon tak pernah. Orang awak nak percaya no, kuman cerik masuk rumah. Sebab kuman cerik ke rumah, aku abah-abah. Sebab orang-orang ke rumah, aku abah-abah. Berarti lebih tahu lo. Kumbang jo. Ya ramu-ramu awak yang kata jadi. Hebatnya berawak kan. Ya malaikat tak pernah kita tahu. Mati tak pernah bagi tahu kau. Tanda mati itu hidup. Siang hidup pasti mati. Tak pernah apa-apa. Cuman diperingatkan oleh Nabi. Kalau lah umur 60. Itu peringatan Nabi. Kalau lah umur 60. Mu'tarakul manaya. Umatku telah masuk ke kancah perang dengan mati. 60. Itu Nabi Saleh. Dia gagal tu. Kalau 60 halun jolai. A'zar Allah namanya. Allah telah beri peluang, beri kesempatan sampai umur 60. Ndak jolai, itulah kampuah awak. Kampuah awak langui nak dipanggang. Masih nak goreng. Cari yang nampuan. Alun jolai. Namanya orang lah masuk ke kancah. Mu'tarakul manaya. Dimulai orang umat Nabi ko dimulai nyolah mulai masuk ke galanggang bertempur dengan mati umur 60. 60 Hijriah. Umur 58. Maka kita nak patakui ana siasa umur 60 awaklah tiba di gelanggang. Dalam masuk oktagon, masuk ring, masuk lapangan basket kita mah. Lawan kita hanya cik mati. Ndak ada kita nak menang dah. Detik 60 bonus. Bonus. Iya bonus. Bonus. Mau jawab Pak? Hati-hatilah kau nak biko nak bisuak. Semuanya dah panggil nasihat dah. Tak ada. Kadang-kadang orang namunya orang sakit ini mati. Kadang-kadang doktor itu nak mati. Awak aku acok tertipu dengan beberapa hal. Aduh, nampak tamu masih sihat. Tertipu awak. Orang sakit lah 5 bulan sakit. Lalunya pergi lah. Koro-koro hanguk nampak awak sihat. Tertipu awak. Atau amak awak masih hidup. Amak awak mati lah. Amak awak selalu mati lah. Jangan ukuan itu. Oh, sifat aku. Maraton kita lo. Nak buki itu talo urah. Orang duduk-duduk serumah.
Lakulai lalu mati lah. Jangan tertipu. Sebab mati kau tidak harus begitu dah. Mati kau aja sampai. Sampai aja matinya. Tuh. Jadi untuk itu penting muhasabah dan taubat. Lalu tutuplah dengan acuh-acuh berdoa agar kita dianugerahi husnul khatimah. Sangat penting. Doa itu kekuatan. Dan jangan kita sampai yang ujub. Ujub kau salah satunya orang ujub dengan amal. Ujub dengan beribadah. Ujub awak orang rajin. Itu ujub. Ujub bangga. Seakan-akan kita lah pede miang. Lah percaya diri saja. Masa kita pasti masuk surga. Tidak boleh ujub. Tetap kita waspada, namanya khauf. Tetap kita dalam dua kondisi. Antara harap dan takut. Jadi antara raja, harap dan khauf, takut. Atau dalam istilah surat sejadahnya antara tamaan khaufan wa tamaan takut. Takut kita, cameh kita, khawatir kita. Ana kita cameh jangan-jangan kok oleh ibadah kok nak terima. Itu takut ya. Takut kita, persiapan kita tidak barang. Dosa banyak. Tapi harap Allah Maha Pengampun. Minta ampun. Kita punya doa. Jadi kita buat kesimpulan kejiwa bahawa husnul khatimah adalah akhir kehidupan yang baik. Kalau langkuk dapat rencak mana? Mati di waktu yang baik, Jumat bulan Puasa. Itu waktu yang baik. Ditampik yang baik di musaji. Sedang buat baik, sedang salat. Dalam keadaan suasana yang baik. Kenapa kampai-kampainya alhamdulillah. Jadi kaji kita itunya dengan harapan kita ko mari acok-acok mengana mati dek kita akan mati. Kaji kita semalam mengana mati itu beribadah. Karena perintah aksiru zikra hazimil lazat, perbanyak itu perintah. Orang yang menjalankan perintah Allah beribadah lah. Jadi mengana-ngana mati beribadah yalah. Di samping yang manfaat untuk kita juga beribadah. Itu kaji kita malam ini, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk ambo terutamu dan untuk kita semua. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.